Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok 1W ingin mempresentasikan apa sih integrasi nasional itu. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama aku Olivia Novelina Prastika Hedisya Putri dari kelas 19 2B14 dengan nomor NIM 19240750. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rizkona Libat, saya dari kelompok 2. Nama saya Rafli Irgal Rashid, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Wahyu Adi Sodikin dengan NIM 19240719 dari kelas 19 2B14. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainul Libat dengan NIM 19240087 dengan kode kelas 19 2B14 dari kampus BSI Karawang dari kelompok 2. Oke, karena kita sudah perkenalan, kita langsung masuk ke materi aja ya teman-teman. Oke, di slide selanjutnya itu ada table of content. Itu beberapa konten yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua ada peran kita sebagai generasi muda. Terus juga tantangan dan solusi. Dan juga ada kesimpulan dan aksi nyata kita sebagai mahasiswa. Oke, integrasi nasional. Kalau dengar kata integrasi nasional mungkin kesannya berat ya. Tapi sebenarnya maknanya itu cukup sederhana teman-teman. Definisinya itu adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu kesatuan wilayah negara dengan tujuan menciptakan rasa kebangsaan dan keutuhan nasional. Atau bisa kita singkat, integrasi nasional itu proses menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia itu supaya kita tetap solid sebagai satu bangsa. Bayangin aja, Indonesia itu kan terdiri dari 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan budaya, bahasa, tapi semua itu bisa disatukan dalam satu nama, yaitu Indonesia. Keren ya? Kenapa sih integrasi nasional itu penting? Karena Indonesia itu sangat beragam dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Tanpa integrasi, perbedaan ini bisa menimbulkan konflik. Dengan integrasi, kita bisa menjaga stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Integrasi juga memperkuat identitas dan jati diri bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah kunci utama untuk menjaga Indonesia tetap utuh dan maju. Oke, di poin nomor 2 di sini ada peran generasi muda dalam menjaga integrasi nasional. Peran yang bagaimana sih gitu? Yaitu di sini kita bisa aktif dalam kegiatan positif, bergabung dalam organisasi, mengikuti kegiatan sosial ataupun berdiskusi tentang isu kebangsaan. Yaitu nomor 2 di sini ada menghargai perbedaan suku, agama, bahasa ataupun kebudayaan. Kenapa sih? Karena budaya di Indonesia kan banyak. Ini bisa memicu perbedaan gitu. Di 3 ada bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah percaya hoax ataupun menyebarkan konten yang memecah belah. Dan kita juga bisa mempelajari sejarah dan budaya lokal. Dengan memahami asal-usul bangsa, kita akan semakin mencintai tanah air. Poin nomor 3 yaitu tentang tantangan dan solusi dalam integrasi nasional. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama itu ada penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Kedua ada kurangnya pemahaman tentang keberagaman. Ketiga ada rasa nasionalisme yang melemah. Keempat adanya konflik horizontal karena perbedaan pendapat. Nah, saran dari solusi tersebut yaitu yang pertama, kita terus belajar memahami Pancasila. Kedua, menumbuhkan rasa empati dan menghormati. Keempat, memilah informasi sebelum menyebarkan. Keempat, adanya mengikuti kegiatan sosial dan budaya. Dengan solusi ini kita bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, teman-teman, di sini di poin terakhir ada kesimpulan dan aksi nyata rangkuman dan contoh hal sederhana yang bisa dilakukan. Dari pembahasan yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman saya semua, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah
integrasi nasional bukan tugas pemerintah saja, melainkan ini adalah tugas kita semua, terutama generasi muda. Kita harus terus belajar, sikap terbuka, dan menebar semangat persatuan dimanapun kita berada. Aksi nyata kita sebagai mahasiswa bisa berupa bahas isu-isu nasional seperti toleransi, persatuan, hingga konflik nasional, hingga konflik sosial maksudnya. Dan ada juga bakti sosial, donor darah, atau kampanye lingkungan. Ada juga meningkatkan empati dan kesadaran terhadap isu diskriminasi. Dan ada juga workshop atau pelatihan tentang hak asasi manusia dan nilai Pancasila. Ada juga menyebarkan pesan persatuan di media sosial. Dan ada juga mencintai budaya dan produk lokal. Nah, mari jadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga peduli pada bangsa. Sekian presentasi dari kelompok 2 terkait integrasi nasional. Semoga teman-teman bisa paham isi dari materi yang kita bahas hari ini. Dan apabila ada penyampaian materi yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.